Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan saya Amr Muazzam akan mempresentasikan atau membawakan sebuah materi pada pertemuan kali ini dengan tema keterampilan memahami teks dalam sebuah artikel. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu apa itu artikel dan apa itu jenis-jenis artikel, kemudian nanti ada struktur-struktur artikel, baru nanti kita akan belajar bagaimana sih cara kita agar mudah memahami sebuah artikel. Pertama, pengertian artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi informasi, opini, atau analisis tentang suatu topik tertentu. Dalam bahasa Inggris, artikel bisa ditemukan di koran, majalah, jurnal ilmiah, blog, atau situs web. Itu pengertian dari artikel. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis artikel ya dalam bahasa Inggris. Pertama ada news article ya, atau artikel berita, itu memberikan informasi faktual tentang peristiwa terbaru. Dan yang kedua ada opinion article ya, atau artikel opini, itu mengandung pendapat penulis tentang suatu isu. Dan ada research article, artikel penelitian, itu berdasarkan studi atau eksperimen ilmiah. Dan yang keempat ada feature article, artikel fitur, ditulis dengan gaya yang menarik, seringkali bersifat mendalam. Itu macam-macam atau jenis-jenis artikel. Kemudian apa sih struktur artikel itu? Struktur artikel yang pertama terdiri dari judul ya. Judul ini biasanya menarik perhatian pembaca dan mencerminkan isi artikel. Kemudian ada introduction atau pendahuluan, itu memperkenalkan topik dan menarik minat pembaca. Kemudian selanjutnya baru ada isi, berisi poin utama yang mengandung topik dengan data atau argumen. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan, yaitu merangkum isi dan memberikan kesimpulan atau saran. Kemudian langkah-langkah membaca artikel ya. Membaca artikel dalam bahasa Inggris membutuhkan strategi agar pemahaman lebih efektif ya. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, previewing ya, atau meninjau sekilas. Sebelum membaca secara mendalam, lakukan skimming dengan cara yang pertama membaca judul, kemudian subjudul dan gambar ya kalau ada. Kemudian melihat daftar isi atau ringkasan jika ada juga. Kemudian memperhatikan kata-kata yang dicetak tebal atau di miring ya. Tujuannya itu agar memahami gambaran umum artikel dan menentukan apakah artikel relevan dengan kebutuhan kita ya. Kemudian yang kedua, skimming, membaca cepat untuk menemukan ide pokok ya. Pada tahap ini membaca dengan cepat untuk mendapatkan gagasan utama tanpa memahami setiap kata. Caranya yaitu membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf ya. Yang kedua, fokus pada kata kunci atau frasa yang sering muncul. Tujuannya itu agar memperoleh pemahaman umum tanpa membaca seluruh isi secara detail. Dan yang ketiga, scanning, mencari informasi yang spesifik. Teknik ini digunakan saat mencari informasi tertentu dalam teks seperti tanggal, nama, angka, atau fakta penting. Caranya menelusuri teks dengan cepat tanpa membaca setiap kata. Kemudian
menggunakan kata kunci untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Tujuannya agar memperoleh detail spesifik dengan lebih efisien. Kemudian yang keempat yaitu reading for details, membaca untuk memahami detail. Pada tahap ini, pembaca membaca dengan seksama untuk memahami isi artikel secara mendalam. Caranya, membaca setiap paragraf dengan teliti, kemudian menyoroti atau mencatat poin-poin penting, dan memahami makna kata-kata baru dari konteksnya. Tujuannya adalah memahami isi artikel secara menyeluruh dan menangkap detail yang mendukung gagasan utama. Dan yang kelima, summarizing atau meringkas isi artikel. Summarizing atau meringkas isi artikel. Setelah membaca, buat ringkasan singkat dengan cara menulis ulang gagasan utama dengan kata-kata sendiri. Kemudian menyertakan poin-poin penting tanpa menyalin langsung dan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Tujuannya untuk memastikan pemahaman terhadap artikel dan mengingat poin-poin penting. Yang keenam ada critical reading, membaca secara kritis. Pada tahap ini pembaca menganalisis isi artikel secara mendalam dengan cara menentukan apakah artikel bersifat objektif atau subjektif, dan mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi, dan menggabungkan isi artikel dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi. Tujuannya mengembangkan pemikiran kritis dan membedakan informasi yang valid serta relevan. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan membaca dan memahami teks dalam artikel sangat penting untuk menangkap informasi dengan tepat. Dengan menggunakan strategi seperti skimming, scanning, inferensi, pembaca dapat lebih efektif dalam memahami isi artikel dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.